Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, sabdamu penuh daya kekuatan, membuka harapan dan penyembuhan bagi mereka yang mengimaninya. Kami mohon buatlah subur dalam diri kami, bagaikan padi di tanah yang menjadi rezeki bagi orang banyak. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berbeda dengan guru-guru Yahudi. Dia tidak menunggu inisiatif calon murid untuk mendatanginya. Ia sendiri yang mencari, menjumpai, memanggil dan mengangkat mereka. Tindakan Yesus ini membuat kita paham bahwa ada sebuah kemendesakan ilahi yang tak cukup mampu ditangkap oleh inisiatif manusia. Yesus membawa sebuah misi besar yang tidak bisa dikerjakan jika menunggu inisiatif dari manusia. Untuk memulainya, Yesus memulai misi itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi orang Katolik berarti bergabung dalam misi Yesus atau dalam proyek Allah. Hal itu berarti bahwa kita dipercayai oleh Yesus untuk berpartisipasi bersamanya. Menjadi Katolik merupakan sebuah kepercayaan dari Allah.
Namun pertanyaannya, sungguhkah saya mengimani bahwa dengan menjadi Katolik berarti Allah menaruh kepercayaan dalam diri saya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seberat apapun permasalahan hidup, entah kesepian, ditinggalkan, diacukan, tak dianggap, dikhianati, adanya gambaran masa depan yang suram, kecemasan, ketakutan, dan lain-lain. Hal itu hendaknya tak lekas menjadi alasan untuk menyerah dan tidak percaya kepada Yesus. Sebab Yesus mempercayai kita. Ia tinggal bersama kita dan tidak berdiam diri. Kalau kita dipercaya oleh Yesus, itu artinya kita dicintai olehnya. Bahkan dalam diri Yudas Iskariot pun, Yesus menaruh kepercayaan dan cintanya yang begitu besar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang telah dipanggil menjadi muridnya di zaman sekarang, yang diawali dengan ketika kita dibaptis, hendaknya kita semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman kita sebagai murid-murid Yesus. Sebagai murid-murid Yesus, kita bukan hanya berjuang untuk menjadi orang yang terpanggil, tetapi juga menjadi orang yang terpilih. Karena Yesus sendiri mengatakan, ada banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semua telah dipanggil oleh Allah menjadi orang Katolik, menjadi murid Yesus yang diawali dengan penerimaan sakramen pembaptisan, yang kemudian dilengkapi dengan sakramen-sakramen yang lain. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita hanya sebatas menjadi orang yang terpanggil, ataukah kita juga mau berjuang supaya kita menjadi orang terpilih? Bila mana kita memang mau berjuang untuk menjadi orang terpilih, maka tidak ada jalan lain selain mengikuti dengan sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita mau menjadi bukan hanya yang terpanggil, tapi juga yang terpilih, maka berarti kita harus siap untuk diutus oleh Yesus mewartakan Injil dalam seluruh kehidupan kita lewat kapasitas kita masing-masing. Tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, hambatan-hambatan, bahkan ancaman sekalipun tidak akan pernah menyurutkan niat kita untuk menjadi seorang pewarta Injil yang sejati. Maju terus sebagai pewarta Injil dalam kapasitas kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.